Adalah kita usahakan waktu yang cukup untuk sarapan pagi, jangan sampai tergesa-gesa ya, karena banyak orang tidak sarapan pagi dengan alasan waktunya tidak cukup. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa lagi dalam channel kesehatan, channel Makes Mudah. Pada kesempatan kali ini akan saya sampaikan informasi yang sangat penting, materi yang sangat penting untuk diketahui, yaitu tentang pentingnya sarapan pagi bagi kesehatan tubuh kita. Ya, teman-teman sekalian, ketika kita tidur, maka kita sebenarnya berpuasa. Dari mulai terakhir kita makan, misalnya kita makan terakhir setengah 7, kemudian bangun setengah 5 misalnya, maka kita berarti telah berpuasa, tidak makan, tidak minum, mengosongkan perut selama 10 jam. Nah, dalam waktu itu maka hampir semua kalori itu sudah terbakar atau habis. Karena rata-rata orang makan ataupun minum akan terabsorpsi atau mulai dia dicerna oleh seluruh anggota tubuh kita selama kurang lebih 4 jam. Nah, kalau sudah 4 jam, maka sudah menjadi kotoran dan sudah menjadi energi untuk kesehatan tubuh kita. Nah, kalau sudah 10 jam, maka sudah sangat-sangat habis, walaupun ada tentu adalah sisa-sisa yang sangat sedikit. Oleh karena itu, ketika kita bangun tidur dan kemudian selanjutnya kita mau bekerja, maka usahakan kita untuk sarapan pagi. Kenapa? Karena ini akan membuat kinerja otak kita ya kembali mendapatkan nutrisi ataupun kalori ataupun energi untuk berpikir lebih lanjut ketika bekerja. Kemudian tubuh kita, fisik kita, jaringan tubuh kita juga perlu kalori, perlu energi untuk bekerja, untuk melanjutkan aktivitas. Nah, kalau tidak kita berikan makanan atau asupan nutrisi, maka ini akan menjadi kurang maksimal, kurang optimal. Dan mungkin bagi yang mengidap gangguan gula darah bisa mengalami drop atau penurunan yang drastis atau hipoglikemi. Oleh karena itu, walaupun Anda berpuasa, Anda sangat disarankan untuk makan sahur lebih dahulu. Bahkan ini termasuk bagian dari berkahnya orang berpuasa adalah dengan makan sahur. Dan bagi teman-teman sekalian yang tidak berpuasa, maka dianjurkan sarapan pagi. Biasakan. Anda perlu merubah diri yang selama ini belum sarapan pagi setiap bekerja, maka cobalah untuk sarapan pagi walaupun dengan beberapa suap nasi ya, untuk sekedar mengisi perut. Nah, ini sangat penting agar kita mendapatkan nutrisi, mendapatkan gizi, vitamin untuk otak kita, untuk tubuh kita. Nah, apa yang bisa kita lakukan untuk sarapan pagi? Kita bisa menggunakan makan makanan yang sederhana. Yang penting kita harus memenuhi beberapa unsur gizi. Tidak harus mahal, ya. Ada kalori, ada protein, ada lemak mungkin, ada vitamin, buah bisa, kemudian roti juga bisa, kemudian sayuran juga bisa. Yang bisa kita lakukan dan kita siapkan malam hari, ini tips yang pertama. Kemudian yang selanjutnya adalah kita usahakan waktu yang cukup untuk sarapan pagi, jangan sampai tergesa-gesa ya, karena banyak orang tidak sarapan pagi dengan alasan waktunya tidak cukup. Sebenarnya kalau dia siapkan sebelumnya, di malam hari dia siapkan, kemudian dia alokasikan waktu yang cukup untuk menikmati sarapan pagi, insya Allah maka akan dapat terlaksana dengan baik. Kemudian teman-teman sekalian, usahakan sarapan pagi kita jangan terlalu tergesa-gesa itu tadi ya, karena akan membuat kita juga proses pencernaannya kurang bagus, enzim-enzim kurang bagus. Sebagaimana kalau kita berpuasa, kita niatkan berpuasa, maka kita akan lebih kuat bertahan ya. Tapi kalau kita tergesa-gesa ya, maka tubuh kita pun dalam proses pencernaan makanan, dalam proses metabolisme kurang baik. Nah, teman-teman sekalian, kalau orang yang tidak sarapan pagi biasanya akan lebih cenderung untuk dia itu di siang harinya mudah lapar, akhirnya apa? Jatuh ke makan makanan yang tidak sehat, jajan sembarangan, kemudian makan makanan yang justru kadang-kadang mungkin bertentangan dengan penyakit yang harusnya dia pantangan. Misalnya orang gula darah, dia karena lapar sekali dia makan seadanya, tidak sesuai dengan yang dia inginkan atau yang dia programkan. Nah, demikian pula penyakit-penyakit yang lain. Oleh karena itu, ketika sarapan pagi kita bisa memprogram sesuai dengan kebutuhan kita, kebutuhan tubuh kita. Artinya dari sisi gizi, dari sisi nutrisi. Nah, teman-teman sekalian, itulah yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini tentang pentingnya sarapan pagi bagi kesehatan tubuh kita. Semoga bermanfaat. Cendrawasih berupa apa? Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim.